Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih bersama saya Ahmad Sultan Fauzi. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai elastisitas. Baik teman-teman semuanya, pada video ini kita akan membahas mengenai pendapatan total dan elastisitas harga permintaan. Jadi teman-teman, pendapatan total itu adalah jumlah barang atau jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dan yang diterima oleh penjual sebuah barang. Nah, pendapatan itu dapat dirumuskan dengan P dikali dengan Q. Nah, di sini ada sebuah kurva dengan price 4 dengan harga 4 dan kuantitas 100. Sehingga dapat kita hitung revenue-nya yaitu P dikali Q, yaitu 4 dikalikan dengan 100, yaitu hasilnya 400. Maka jumlah yang dibayarkan oleh si konsumen dan jumlah yang diterima atau pendapatan oleh si produsen adalah sebesar 400. Area ini termasuk daripada jumlah pendapatan si produsen. Seperti itu. Oke teman-teman, pembahasan kita yang selanjutnya adalah bagaimana pendapatan total atau total revenue ini berubah ketika harga berubah. Nah, pada kurva yang pertama kita lihat teman-teman, harganya awalnya adalah 4 sedangkan kuantitasnya adalah 50. Maka revenue-nya adalah P dikali Q, 4 dikalikan dengan 50 hasilnya adalah 200. Nah, bagaimana ketika harganya menjadi 5? Ketika harganya 5, otomatis permintaannya akan turun menjadi 20. Berarti revenue-nya adalah P5 dikalikan sama Q20, hasilnya adalah 100. Maka di sini kenaikan harga akan menyebabkan penurunan total revenue daripada si produsen. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas elastisitas titik dengan elastisitas busur. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan elastisitas titik itu? Jadi, elastisitas titik itu adalah elastisitas harga pada titik tertentu pada kurva permintaan. Jadi sama aja rumusnya kayak kita mencari elastisitas di awal yang pertama sekali tadi, sama aja. Tadi kan rumusnya persentase perubahan kuantitas dibagi sama persentase perubahan harga. Sama aja dengan rumus delta Q per delta P dikali P per Q. Oke teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah elastisitas busur. Di sini pengertiannya adalah elastisitas harga yang dihitung berdasarkan kisaran harganya. Nah, kalau elastisitas busur ini itu sama aja dengan midpoint method. Metode titik tengah dalam menghitung elastisitas. Sama aja rumusnya seperti ini. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis daripada elastisitas yang lainnya. Elastisitas pendapatan dari penerimaan. Artinya di sini kita ingin melihat berapa besar sih perubahan jumlah permintaan akibat adanya perubahan daripada pendapatan konsumen. Rumusnya sama seperti yang awal tadi, cuman bedanya di sini adalah kita mencari percentage change in quantity demand, persentase perubahan daripada kuantitas permintaan, kita bagi dengan persentase perubahan daripada pendapatan kita. Kalau tadi pada elastisitas harga permintaan, tadi pembaginya adalah persentase perubahan harga. Kalau ini persentase perubahan income, seperti itu. Nah, kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan barang normal. Nah, pada umumnya kan ketika pendapatan kita meningkat, ya kan, ketika pendapatan kita meningkat kan jumlah yang kita minta juga akan meningkat kan. Nah, ini hanya berlaku untuk barang-barang normal. Tapi ketika nanti pendapatan kita itu meningkat, malah permintaan kita malah menjadi rendah, itu kita sebut sebagai permintaan pada barang inferior. Oke, selanjutnya barang-barang kebutuhan cenderung lebih inelastis teman-teman. Contohnya adalah makanan, minyak, pakaian, dan alat-alat kesehatan. Maka nanti koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Namun, untuk barang-barang mewah akan cenderung lebih elastis. Contohnya adalah mobil,
mobil sport, makanan yang mahal, dan lain-lain sebagainya. Koefisiennya nanti akan lebih kecil daripada 1. Apabila koefisien elastisitas kita akan sama dengan 0, maka kita sebut sebagai barang normal. Ya. Oke, teman-teman, untuk memudahkan kita semua dalam memahami elastisitas pendapatan, coba kita lihat contoh perhitungannya. Nah, pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta, Anton membeli sate sebanyak 4 kali sebulan. Berarti ini adalah P1-nya, yang ini adalah Q1-nya. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan per bulan menjadi 1.500.000, berarti ini adalah P2. Dan Anton membeli sate sebanyak 10 kali sebulan, berarti ini adalah Q2-nya. Berapakah elastisitas pendapatannya? Nah, tadi kita tahu bahwa rumusnya adalah persentase perubahan daripada kuantitas kita bagikan sama persentase perubahan daripada income itu sendiri. Ini rumus elastisitas pendapatan. Tapi selain ini juga sama aja ketika kita menggunakan rumus delta Q, perubahan daripada kuantitas, delta Q, kita bagikan sama delta I, perubahan daripada pendapatan, dikali sama I, ya kan? Income awal, income mula-mula dibagi sama kuantitas awal. Nah, delta Q-nya berapa? Berarti Q awalnya adalah 10, Q awalnya adalah 4, sedangkan Q2-nya adalah 10. Berarti ada perbedaan sebesar 6. Maka dia 6. Kemudian delta I-nya berapa? Awalnya adalah 1 juta, kemudian menjadi 1.500.000. Ada perbedaan sebesar 500.000. Berapa income awalnya? Income awalnya adalah sebesar 1 juta. 1 juta kita buat di sini. Berapa kuantitas awalnya adalah sebesar 4. Maka hasilnya nanti adalah 6 juta dibagi 2 juta, koefisiennya menjadi 3. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan kita di video kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.